Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Khairada Amalia dengan NIM 231091111200001 dari angkatan 2023 Hipotalamus. Dalam video ini, saya akan menerangkan materi mengenai organ sensoris serta beberapa overview terkait 12 nervus cranialis dan sistem saraf pusat. Nah, jadi pertama kita ke sistem sarafnya terlebih dahulu. Jadi, sistem saraf manusia itu secara struktural dia dibagi menjadi sistem saraf pusat atau SSP atau di sini Central Nervous System dan sistem saraf tepi atau SST atau di sini adalah Peripheral Nervous System. Nah, jadi sistem saraf pusat dia itu terdiri dari otak dan medulla spinalis, brain and spinal cord. Dan sistem saraf tepi dia itu terbagi lagi menjadi divisi afferent, efferent. Nah, kalau yang efferent dia itu terbagi menjadi bagian somatik sama otonom. Nah, beberapa struktur sistem saraf tepi itu mencakup seperti saraf kranial, nervus spinalis, saraf otonom, dan sistem saraf enterik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi dari sistem saraf pusat. Nah, jadi yang pertama itu adalah otak. Ini. Jadi, otak itu terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama di sini ada telencephalon atau juga disebut cerebrum. Kemudian juga ada diencephalon, begini ini. Nah, dia itu terdiri atas epitalamus, dorsal talamus, dan hipotalamus. Kemudian juga ada batang otak atau brainstem atau di sini tertulis truncus cerebri, itu juga sama. Dia ini terdiri dari beberapa struktur bagian. Yang pertama itu ada mesencephalon, itu di sini. Kemudian dia ada pons, ini. Kemudian dia juga ada bagian medulla oblongata. Nah, kemudian juga ada satu struktur lagi, namanya cerebellum. Atau di sini juga ada metencephalon. Nah, mungkin kita bahas dari cerebrum dulu. Ini. Oke. Jadi, cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari sistem saraf pusat dan berfungsi untuk membentuk dan mengendalikan pengendalian itu yang tertinggi dan sebagai tempat persepsi informasi yang disadari. Jadi cerebrum ini dia dibagi menjadi dua hemisfer, yaitu kanan dan kiri. Nah, ini saling dihubungkan oleh corpus callosum. Jadi kedua hemisfer cerebri dia dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri. Jadi di sini cerebrum bisa kita lihat dia itu terdiri dari beberapa lobus. Yang pertama di sini ada lobus frontalis. Jadi di sini terlihat warnanya yang seperti warna pink. Kemudian di area lebih belakangnya itu ada lobus parietalis. Di sini dia terlihat warnanya seperti warna ungu. Kemudian juga ada di sini lobus occipitalis. Bagiannya hanya bagian kecil di bagian belakang. Di sini terwarna sebagai warna kuning. Kemudian juga ada lobus temporalis. Nah, di sini warnanya agak warna hijau. Selain lobus yang sudah disebutkan tadi, juga ada lobus yang mungkin tidak nampak pada gambar ini, yaitu lobus insularis dan juga lobus limbicus. Nah, pertama, pada lobus frontalis, dia ini fungsinya adalah memulai dan mengatur gerakan motoris atau voluntary motor function. Kemudian dia juga mengatur berbicara dan berperan dalam proses berpikir atau elaborasi pikiran. Kemudian
kita ke lobus parietalis. Nah, ini fungsinya adalah menerima stimulus somatosensibel serta memori yang berkaitan dengan bahasa dan belajar. Kemudian juga ada lobus temporalis. Dia ini fungsinya untuk menerima sensasi audiotorik dan ikut mengatur pembicaraan melalui pendengaran. Nah, kalau lobus occipitalis yang di bagian belakang sini, dia itu berfungsi sebagai pusat penglihatan. Nah, kemudian juga ada beberapa sulcus di cerebrum ini. Di antaranya kita bisa lihat di sini ada sulcus centralis yang dia itu lebih panjang alurnya ke bawah dan tidak terpotong-potong gitu ya. Sulcus centralis ini berada di antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Jadi dia memisahkan lobus frontalis dan lobus parietalis. Nah, kemudian di sini juga ada sulcus lateralis yang ini. Nah, ini sulcus lateralis, dia itu memisahkan antara lobus frontalis dan juga lobus temporalis. Jadi yang ini dia memisahkan lobus frontalis dan juga lobus temporalis. Itu serta juga sebagian dari lobus parietalis juga dipisahkan oleh si sulcus lateralis ini. Kemudian juga ada sulcus parieto-occipitalis. Sini. Nah, ini sulcusnya. Dia ini juga berfungsi untuk memisahkan antara lobus parietalis dan lobus occipitalis sesuai namanya, sulcus parieto-occipitalis. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke diencephalon. Nah, ini jadi, diencephalon itu dia membentang dari atap ventriculus ketiga sampai pintu aqueductus mesencepali. Jadi dia membentang itu dari daerah sini ke sini. Sebenarnya ini adalah aqueductusnya. Jadi di atasnya bagian sini sini. Ya, nah diencephalon itu terdiri dari 4 bagian. Dari kranial menuju kaudalnya itu dia ada epitalamus, kemudian talamus di sini, dan sini bersama metatalamus. Kemudian juga ada hipofisis, eh ya hipofisis dan juga hipotalamus. Di sini hipotalamus, kemudian di sini hipofisis. Kemudian juga ada bagian subtalamus. Nah, mungkin itu yang diencephalon. Kemudian kita ke truncus encephalic, ke batang otak. Eh, Nah, kemudian kita ke truncus encephali atau batang otak, di mana ke arah rostral dari truncus encephali ini berhubungan langsung dengan diencephalon. Nah, dan di arah kaudal dia mencapai decussatio pyramidum sebelum berlanjut nanti menjadi medula spinalis. Jadi arah rostalnya dia berhubungan dengan diencephalon, kemudian arah kaudalnya dia itu berhubungan dengan decussatio pyramidum di daerah sini. Nah, jadi struktur truncus encephali atau batang otak atau juga brainstem, dia itu dari kranial ke kaudalnya berurutan adalah yang pertama, di sini ada mesencephalon, atau di sini isinya midbrain, kemudian juga ada bagian pons, serta bagian dari medula oblongata. Nah, mungkin itu untuk truncus encephali dan juga tadi diencephalon. Lalu kita berlanjut ke cerebellum. Oke, nah, jadi cerebellum ini dia berada pada permukaan posterior dari pons dan medula oblongata. Jadi di sini tadi ya.
Nah, ini lokasi dari cerebellumnya, posterior dari pons dan juga medulla oblongata. Nah, dia ini menempati fossa cranii posterior. Nah, jadi cerebellum itu dia akan menerima stimulus proprioseptif dari badan dan ekstremitas yang dibawa oleh tractus spinocerebellaris, ventralis, dan dorsalis, dan juga dari nucleus cuneatus accessorius. Nah, jadi cerebellum juga menerima impuls proprioseptif yang berasal dari canalis semicircularis melalui nervus vestibularis. Jadi stimulus-stimulus ini diperlukan untuk mengontrol posisi dan mengatur tonus otot yang dibutuhkan pada waktu mengadakan pergerakan. Jadi, nah, hemispherium cerebelli ini difiksasi pada brainstem oleh 3 buah tangkai, yaitu di sini ada pedunculus cerebellaris inferior, ini bagian sebelah sini. Kemudian juga ada pedunculus cerebellaris medius, kiri dan kanannya dia punya. Ini kemudian juga pedunculus cerebellaris superior, bagian sebelah sini. Jadi kalau pedunculus cerebellaris inferior atau caudalis atau juga disebut corpus restiforme itu yang berhubungan dengan medulla oblongata. Jadi bagian ini dia akan berhubungan dengan medulla oblongata. Nah, kemudian pedunculus cerebellaris medius atau pontinus atau brachium pontis dia itu berhubungan dengan pons. Nah, kemudian yang pedunculus cerebellaris superior bagian ini atau rostralis atau brachium conjunctivum dia mempunyai hubungan dengan mesencephalon. Jadi urutan-urutannya pun menyesuaikan dengan brainstem tadi. Yang superior terhubung dengan mesencephalon, kemudian yang medius dia terhubung dengan pons, dan yang inferior dia terhubung dengan medulla oblongata. Gitu. Oke, kemudian bagian sistem saraf pusat lainnya itu juga ada medulla spinalis. Nah, sini gambaran medulla spinalis. Dia dibungkus oleh meninges spinalis dan terletak di dalam canalis vertebralis. Nah, jadi medulla spinalis ini dia adalah kelanjutan dari medulla oblongata tadi ke arah kaudal. Jadi kalau kita lihat lagi kembali ke sebelah sini. Nah, setelah dari medulla oblongata, dia akan lanjut berturun menjadi medulla spinalis. Nah, mungkin di sini lebih jelasnya. Di sini ada medulla oblongata, kemudian akan berlanjut menjadi medulla spinalis. Itu, kemudian kita kembali ke gambar sebelumnya. Oke, nah jadi pada medulla spinalis ini dia punya ukuran panjang 45 cm dengan berat 30 gram. Dia meluas mulai dari foramen occipital magnum sampai mencapai vertebra lumbalis 2 sampai FL2. Nah, ini bisa dilihat dia ujung medulla spinalisnya L1 sampai L2. Kemudian dia mulainya dari sini. Nah, kemudian medulla spinalis ini akan menebal di daerah tempat dia keluar dan masuknya dari radik saraf spinalis untuk ekstremitas. Jadi penebalannya ada beberapa, yaitu di sini kita bisa lihat ada intumescentia cervicalis. Nah, ini terletak antara vertebra cervicalis 3 dan vertebra thoracica 3 dengan radik saraf spinalisnya untuk plexus cervicalis dan plexus brachialis. Kemudian juga ada intumescentia lumbosacralis. Nah, ini dia terletak antara vertebra thoracica 10 dan vertebra lumbalis 1.
Nah, jadi dia mempunyai radix saraf spinalis untuk plexus lumbosacralis. Jadi intumescentianya juga menyesuaikan dengan nama plexusnya tadi. Nah, setelah medula spinalis, kita juga akan membahas tentang 12 nervus cranialis. Ini secara garis besarnya. Nah, nervus cranialis yang pertama di sini ada nervus olfactorius. Yep, di sini. Jadi, nervus olfactorius ini berasal dari sel-sel penghidu di regio olfaktoria. Dia jalan ke basis krani itu, dia melalui lamina cribrosa, kemudian masuk ke otak lewat bulbus olfactorius. Nah, jadi nervus olfactorius ini dia mempersarafi mukosa penghidu di bagian paling atas kavitas nasi. Jadi dia mempersarafi bagian sini. Nah, dia juga mempersarafi concha nasalis superior, yaitu yang ini ya, concha nasalis superior, dan bagian paling kranial septum nasi. Nah, fungsinya tentu saja untuk penciuman. Kemudian kita lanjutkan ke nervus opticus. Dia berasal dari ganglia opticum di retina. Lalu dia jalan ke basis kranii itu lewat kanalis opticus, lanjut ke chiasma opticum. Di sini chiasma opticum. Nah, terus dia akan serabutnya bersambung dengan corpus geniculatum lateral via tractus opticus. Nah, jadi nervus ini nanti akan mempersarafi dari retina untuk penglihatan. Kemudian kita lanjut lagi ke nervus oculomotorius di sini. Bisa terlihat sepertinya dia mempersarafi bagian apa. Nah, oke, untuk nervus oculomotorius, dia itu keluar dari otak melalui permukaan dalam pedunculus cerebri dan dia jalan ke basis kranii melalui visura orbitalis superior bagian medial. Nah, daerah persarafan nervus oculomotorius sendiri itu dia ada untuk motorik dan juga sensorik. Nah, motorik itu dia menginervasi berbagai otot yang bisa dilihat di sini. Dia itu menginervasi dari otot musculus levator palpebra superioris itu untuk mengangkat kelopak matanya ke atas, kemudian juga adalah musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, terus juga musculus obliquus inferior itu untuk mengontrol pergerakan bola mata, baik rotasi bola mata ke atas, ke bawah, dan ke arah medial. Kemudian untuk parasimpatis atau sensoriknya, mohon maaf. Dan kemudian untuk parasimpatisnya, dia juga menginervasi dari musculus ciliaris untuk akomodasi dan juga musculus sphincter pupilla untuk konstriksi pupil. Nah, lanjut ke nervus keempat atau adalah nervus trochlearis. Nah, dengan nervus ini dia keluar dari otak melalui dorsal atau caudal dari colliculus inferior. Ini bagian sini. Nah, kemudian dia akan berjalan menuju ke basis kranii melewati visura orbitalis superior. Nah, daerah persarafan dari nervus ini dan fungsinya itu adalah untuk motorik juga, yakni musculus obliquus superior. Ini untuk mengontrol pergerakan bola mata ke inferolateral. Nah, kemudian ada nervus trigeminus. Dia keluar dari otak itu lewat tepi lateral dari pons. Jadi di lateral pons dia keluar, kemudian dia bercabang juga menjadi 3 cabang. Yang pertama ada nervus ophthalmicus, kemudian ada nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Nah, nervus ophthalmicus atau yang pertama itu dia juga nanti akan bercabang menjadi nervus nasociliaris, nervus frontalis, nervus lacrimalis, dan itu fungsinya untuk menerima sensasi dari kornea, kulit dahi, kulit kepala, kelopak mata, hidung, rongga hidung, dan sinus paranasalis.
Nah, kemudian nervus maxillaris dia itu untuk menginervasi bagian maksila. Jadi dia akan menerima sensasi bagian maksila, baik kulit wajah, bibir atas, gigi, dan lainnya. Serta mandibularis itu dia sebagai fungsi motorik itu untuk mengontrol pergerakan otot, terutama otot mastikasi, terus otot-otot lidah juga. Nah, selain itu, fungsi sensoriknya dari nervus mandibularis ini, dia menerima sensasi dari area mandibula, yakni kulit wajah, bibir bagian bawah khususnya, terus juga gigi, serta mukosa mulut, dan 2/3 anterior lidah. Nah, kita lanjut ke nervus abducens atau nervus yang keenam. Dia ini keluar dari otak melalui sudut cerebellopontine, lalu masuk ke basis granii melalui meatus acousticus internus, ke canalis nervi facialis, dan keluar dari basis granii melalui foramen stylomastoideum. Nah, nervus ini dia berperan untuk menervasi otot wajah sehingga mempengaruhi pergerakan dari otot wajahnya. Kemudian dia juga selain itu ada fungsi sensoris, yakni dalam pengecapan di 2/3 anterior lidah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nervus vestibulocochlearis atau nervus ke 8. Nah, nervus vestibulocochlearis ini dia akan keluar dari otak juga melalui sudut cerebellopontine, lalu dia masuk ke basis cranii sama juga lewat meatus acousticus internus, tapi langsung ke labyrinthus di pars petrosa osis temporalis. Jadi dia akan langsung menginervasi bagian koklear dan vestibular. Lalu lanjut ke nervus ke-9, yakni nervus glossopharyngeal atau glossopharyngeus. Nah, nervus ini dia keluar dari otak lewat medulla oblongata, sulcus posterolaterales di antara oliva dan tuberculum cuneatum. Kemudian dia jalan ke basis cranii melalui foramen jugular, dan dia akan menginervasi otot-otot faring serta beberapa otot lidah. Nah, kemudian kita lanjut ke nervus berikutnya, yakni nervus vagus. Dari namanya, dia ini merupakan sebuah nervus pengembara di mana dia tersebar paling panjang di tubuh kita. Jadi, nervus ini dia keluar lewat otak melalui medulla oblongata, kemudian juga sulcus posterolaterales di sebelah dorsal dari oliva, dan jalan ke basis cranii dia melalui foramen jugulare. Bisa kita lihat di sini dia menginervasi banyak sekali baik motorik maupun sensorik. Dia menginervasi bagian hati, jantung, paru-paru, paring, laring, trakea, dan masih banyak lagi. Banyak banget yang diinervasi dari nervus vagus ini. Kemudian nervus aksesorius dia eh, menginervasi dari musculus sternocleidomastoideus. Dilihat di sini, dia menginervasi musculus sternocleidomastoideus serta juga musculus trapezius. Nah, kemudian nervus yang terakhir dari saraf kranial adalah nervus hypoglossus. Nah, nervus hypoglossus ini dia menginervasi otot-otot dalam lidah, yakni seperti musculus styloglossus, musculus hyoglossus, dan musculus genioglossus. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 12 saraf kranialis. Kemudian kita berlanjut untuk membahas mengenai organ-organ sensorisnya. Jadi, organ sensoris yang pertama di sini adalah mata.
Oke, jadi ini bisa kita lihat, ini tampak eksternal dari anatomi mata. Secara fungsional, mata itu dia kan berperan sebagai organ penglihatan manusia. Dia ini terdiri atas bola mata atau bulbus oculi beserta organ optiknya. Terus juga ada otot ekstrinsik maupun intrinsiknya. Sampai, struktur-struktur tambahan seperti jaringan ikat, lalu juga ada aparatus lacrimalis, serta kelopak mata atau palpebra. Nah, pada mata, baik di kiri maupun di kanan itu masing-masing pasti memiliki palpebra superior, ini dengan 2 pars di sini, bagian ini palpebra superior, juga dengan bagian palpebra inferior. Oke. Nah, palpebra ini mempunyai fungsi untuk melindungi bola mata serta mengeluarkan seleksi kelenjar yang membentuk film air mata di depan kornea. Jadi, palpebra ini mempunyai lapisan kulit yang tipis pada bagian luarnya, pada bagian depannya, sedangkan pada bagian belakang dia itu ditutupi selaput lendir yang dinamakan konjungtiva tarsal. Nah, selanjutnya juga ada aparatus lacrimalis. Nah, jadi sistem lakrimal itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, sistem produksi atau glandula lacrimalis yang terletak di sebelah lateral atas bagian temporal sudut kelopak mata. Jadi dia ada pada bagian ini. Nah, inilah struktur yang memproduksi dari air mata. Nah, kelenjar ini terbagi dua oleh tendon. Di sini ada tendon musculus levator palpebra superioris. Nah, jadi dia dibagi dua, kemudian menjadi kelenjar yang lebih besar itu berada di sebelah atas. Nah, dan kelenjar yang lebih besar ini dinamakan dengan pars orbitalis, sedangkan kelenjar yang bentuknya lebih kecil itu dinamakan dengan pars palpebralis. Nah, kemudian satunya lagi, dia itu berperan sebagai dia itu berperan sebagai sistem ekskresi. Nah, dia itu terdiri dari punctum lacrimales, canaliculi lacrimales, saccus lacrimales, dan ductus nasolacrimalis. Nah, di mana inilah bagian sistem dari ekskresi tersebut. Di sini punctumnya, kemudian ini adalah canaliculi lacrimalisnya, kemudian ini saccus lacrimalisnya, dan ini ductusnya yang menghantarkan juga ke nasolacrimal. Nah, kemudian glandula lacrimalis ini berfungsi untuk sekresi sebagian besar komponen cair lapisan film air mata, serta lapisan film air mata ini terdiri dari 3 komponen, yaitu lipid, kemudian komponen cair dari glandula lacrimalis, serta komponen mukosa dari sel epitel kornea. Nah, lapisan film air mata ini fungsinya untuk melindungi dan memberi nutrisi lapisan luar mata dan pada waktu bersamaan dia juga akan membentuk media refraksi permukaan depan sistem visual. Selanjutnya kita akan melihat bola mata atau yang juga disebut sebagai bulbus oculi. Nah, bentuknya ini hampir bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm pada orang dewasa dan beratnya 8-10 gram di depan rongga mata. Nah, jadi struktur yang bisa kita lihat pada bulbus oculi ini, yang pertama adalah konjungtiva. Nah, di sini yang terlihat adalah konjungtiva bulbi atau bulbar konjungtiva di sini. Nah, dia itu menutupi dari sklera. Jadi ini sklera dia tutupi oleh bulbar konjungtiva. Nah, ini akan mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Nah, selain itu juga ada konjungtiva yang lain yaitu konjungtiva tarsal dan juga konjungtiva fornices. Nah, konjungtiva ini apa sih? Jadi konjungtiva itu ialah membran yang menutupi sklera dan palpebra bagian belakang. Jadi sebagai membran.
Nah, kemudian juga ada sklera yang sudah dimention tadi. Sklera itu yang bagian kita lihat di sini warna putihnya ya. Sebenarnya ini nggak se seputaran gitu. Dan di sklera ini dia adalah jaringan ikat yang kenyal juga memberikan bentuk pada mata. Jadi ini bagian terluar yang melindungi mata, melindungi bola mata lebih tepatnya. Nah, kemudian juga ada retina. Retina yang bagian warna kuning ini ya. Sini juga ada kuning-kuningnya. Iya gitu. Jadi dia ini membungkusi bola mata juga. Ini merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Nah, kemudian juga ada struktur kornea. Lihat di sini. Ini adalah struktur kornea. Dia ini merupakan bagian selaput mata yang akan tembus cahaya dan menutup bola mata di sebelah depan. Serta ada lagi struktur lainnya yaitu uvea. Nah, uvea itu terdiri dari iris, kemudian juga ada corpus ciliaris yang ini, dan koroid. Koroid ini lebih, sebenarnya yang warna pink ini. Ini koroid, ini corpus ciliaris, dan ini adalah irisnya. Nah, itu bagian uvea. Nah, untuk kita lihat lagi, di sini ada iris dan lensa dari tampak depan. Jadi bisa terlihat di sini ada otot intrinsik mata. Nah, di sini ada musculus dilatator pupila. Kemudian di agak lebih medial itu ada musculus sphincter pupila. Nah, jadi musculus dilatator pupila itu untuk dilatasi pupil, sedangkan musculus sphincter pupila itu dia berfungsi untuk konstriksi pupil, dan satu lagi juga ada musculus ciliaris itu untuk mengerutkan korpus ciliaris dan membuat lensa akomodasi. Jadi nanti yang berkerut itu bagian ininya. Nah, yang dikerutkan oleh musculus ciliaris. Nah, kemudian juga ada lensa di sini. Nah, lensa ini berada di belakang pupil dan dipegang di daerah ekuatornya pada badan siliar melalui zonulazin. Nah, jadi lensa mata ini memiliki peranan pada akomodasi atau melihat dekat sehingga sinar dapat difokuskan ke makula lutea. Nah, selain otot intrinsik mata tadi, juga ada otot-otot ekstrinsik. Nah, di sini itu bisa kita lihat ada beberapa otot. Yang pertama itu adalah musculus rectus inferioris. Ini musculus rectus inferior. Dia berfungsi untuk menurunkan eh, bergerak menurun bola matanya mengarah ke bawah, kemudian juga adduksi serta rotasi bola mata ke lateral ke samping. Nah, kemudian ada musculus rectus lateralis di bagian lateral. Ini dia berfungsi untuk abduksi bola mata, sedangkan yang rectus medialis dia berfungsi untuk adduksi bola mata. Nah, selain itu juga ada musculus rectus superior. Yang ini yang berada di bagian atas, dia berfungsi untuk elevasi, angkat bola matanya ke atas, kemudian adduksi dan rotasi medial dari bola mata. Kemudian ada terlihat di sini otot yang menyilang. Nah, otot menyilang ini dinamakan dengan musculus obliquus inferior bulbi. Karena letaknya di bawah, tapi ada juga muskulus yang menyilang letaknya di atas. Nah, ini dinamakan musculus obliquus superior. Nah, kalau yang inferior dia berfungsi untuk abduksi
terus juga elevasi serta rotasi ke lateral. Sedangkan kalau yang bagian superior, dia itu berfungsi sebagai abduksi, kemudian depresi ke bawah dan rotasi bola mata ke medial. Jadi mereka fungsinya berlawanan. Nah, selain itu juga ada satu lagi nih, namanya musculus levator palpebrae superioris yang terletak di sini. Dia berfungsi untuk mengangkat kelopak mata kita ke atas. Nah, itu tadi untuk organ sensoris mata. Selanjutnya kita ke organ sensoris berupa telinga. Organ sensoris berikutnya yakni telinga yang merupakan organ pendengaran dan juga organ keseimbangan. Nah, telinga sendiri itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu telinga luar, dia terdiri dari daun telinga atau auricula ini, kemudian juga meatus acousticus externus, hingga ke membran timpani. Nah, itu merupakan satu kesatuan dalam telinga bagian luar. Nah, kemudian ada juga sebelumnya meatus acousticus externus itu pada orang dewasa dia panjangnya 25 sampai 35 milimeter. Dan biasanya dalam bidang horizontal dan juga bidang vertikal dia agak sedikit lengkung dan ke depan berbentuk seperti huruf S. Huruf S. Nah, meatus acousticus externus ini juga terdiri dari dua bagian, di mana sepertiga bagian luar yang telinganya itu dibentuk oleh rangka berupa tulang rawan atau pars cartilaginosa. Nah, sedangkan mohon maaf, 2/3 bagian dalamnya dibentuk oleh rangka tulang atau pars osseus bagian ini. Ini pars osseus. Nah, jadi itu tadi untuk telinga bagian dari luar. Kemudian ada telinga bagian tengah itu terdiri atas kavitas timpani di mana dia diisi oleh 3 tulang pendengaran dan berhubungan dengan nasoparing dan juga processus mastoideus. Nah, di sini ada kavitas timpani. Kemudian diisi dengan 3 tulang. Ya, ini tulang satu, dua, dan ini juga yang ketiga. Nah, mungkin kita lihat lebih jelasnya mengenai tulang-tulang ini, tulang pendengaran. Nah, jadi ini adalah tulang-tulang pendengaran. Dia terdiri dari malleus, ini. Kemudian juga ada incus dan stapes. Oke, jadi malleus, incus, dan stapes ini dihubungkan dengan terangkai secara bersama-sama membangun sendi sejati, di mana malleus ini tadi dengan incus dia akan dihubungkan oleh articulatio ingudo-malearis. Jadi di sini dia terhubung oleh articulatio ingudo-malearis. Kemudian lagi dari incus ke stapes, dia juga dihubungkan oleh articulatio ingudo-stapedialis di sini. Sehingga mereka membangun sendi sejati. Nah, terakhir lagi yaitu bagian telinga dalam. Nah, telinga dalam ini disebut juga labirin di dalam tulang petrosa. Jadi, telinga dalam itu adalah salah satu kanal tulang yang sangat kompleks dan melebar di pars petrosa ostemporale atau labyrinthus osseus, di mana di dalamnya terdapat satu sistem tabung dan juga kantong membranosa yang disebut sebagai labyrinthus membranoseus. Jadi, mungkin kita lihat ke yang lebih jelasnya di sini. Nah, di sini Labyrinthus osseus itu terdiri dari vestibulum labyrinthi, kemudian juga terdiri dari canalis semicircularis
anterior, canalis semicircularis lateralis, sama canalis semicircularis posterioris. Yang mana? Itu yang ini. Ini adalah canalis semicircularis anterior. Kemudian canalis semicircularis lateralis. Dan juga canalis semicircularis posterioris. Itu bagian dari labyrinthus osseus. Juga ada cochlea dan juga meatus acousticus. Itu juga bagian dari si labyrinthus osseus. Nah, sedangkan labyrinthus membranaceus dia terdiri atas ductus cochlearis, sacculus, sama utriculus, serta 3 ductus dari semicircularis yang sudah disebutkan sebelumnya, ductus lateralis, ductus posterior, sama ductus anteriornya. Jadi dia berada di bagian dalam dari labyrinthus osseus. Nah, selanjutnya kita beralih ke organ sensoris yang terakhir. Nah, organ sensoris ini ialah hidung yang berfungsi sebagai pintu masuk udara. Jadi, hidung itu fungsinya untuk menyaring udara, terus sebagai penghidu, serta fungsi fonetik di mana itu resonansi suara dan membantu proses bicara. Nah, pada dinding lateralnya dia ada 3 buah penonjolan yang disebut concha nasales. Nah, di sini kita bisa lihat concha nasalisnya. Yang pertama itu ada concha nasalis superior di bagian atas, kemudian di bagian tengah dia juga ada penonjolan yang dinamakan dengan concha nasalis media. Kemudian di bagian paling bawah dia juga ada penonjolan menyesuaikan, namanya juga adalah concha nasalis karena di bawah concha nasalis inferior. Nah, dalam kavitas nasi ini juga terdapat 3 buah meatus, yakni ada meatus nasi inferior. Ini dia terletaknya adalah di antara concha nasalis inferior tadi yang ini dan juga bagian dari dasar hidung. Jadi dia terletak di antara struktur tersebut. Kemudian juga ada lagi meatus nasi medius. Dia terletak di antara concha nasalis media dan juga concha nasalis inferior. Nah, satu lagi yang terakhir itu ada meatus nasi superior, di mana dia terletak di antara concha nasalis superior dan juga concha nasalis media. Nah, selanjutnya pada nasal atau hidung ini juga ada yang namanya sinus paranasalis. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Sinus paranasalis itu terdiri atas sinus maxillaris atau sinus yang terbesar. Ini yang diwarnakan dengan warna biru, bisa kita lihat. Kemudian juga ada sinus frontalis. Yang sini yang warnanya seperti warna jingga atau oranye. Kemudian ada juga sinus sphenoidalis yang berwarna kuning, serta sinus-sinus dari ethmoidalis yang warna hijau. Dimana kalau kita gabungkan untuk keseluruhan ini, kita sebutnya adalah selula ethmoidales. Tuh. Kemudian sinus paranasalis ini fungsinya apa sih? Jadi dia akan berfungsi untuk membuat udara inspirasi atau udara yang kita hirup itu menjadi lembab dan juga hangat, serta dia akan menyebabkan tulang dari kranium itu menjadi lebih ringan. Begitu. Nah, kemudian dari bagian dalam rongga hidung itu dia akan dilapisi oleh 2 jenis mukosa. Di sini mungkin sebagai gambarannya aja. Jadi dalam rongga hidung itu dilapisi oleh mukosa respiratori dan juga mukosa olfaktorius. Nah, mukosa olfaktorius itu dia perannya tentu untuk penghidu dan juga dia adanya itu di atap rongga hidung. Nih. Jadi mukosanya nanti akan terletak di situ.
Dia juga terletak di tepatnya konka nasalis superior dan sepertiga atas septum, sesuai yang sudah ditingkatkan. Jadi mungkin nanti lokasi dari mukosa olfaktoriusnya ada di sini. Jadi partikel bau itu untuk dapat mencapai reseptor penghidu itu kita harus menarik napas dengan kuat, atau bila partikel tersebut larut ke dalam lendir atau ya lendir yang ada di permukaan mukosa daerah olfaktorius sehingga kita dapat menghirup, mencium, menghidu dari bau. Nah, gangguan penghidu itu akan terjadi apabila ada yang menghalangi sampainya dari partikel bau tersebut ke reseptor saraf, atau bisa juga eh, kita tidak mencium bau karena ada kelainan pada nervus olfaktoriusnya, ataupun bisa juga karena kelainan baik di reseptor, di perjalanannya hingga ke pusat olfaktorius. Nah, mungkin itu tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan dan boleh sekali apabila ingin dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.